Ikutin keseruanku kali ini yuk. Kali ini aku mau ngasih makan kucing dulu ya teman-teman ya. Setelah aku ngasih makan kucing, hari ini aku mau panen tanaman hias teman-teman. Karena ada banyak tanaman hias yang sudah siap panen. Tapi untuk hari ini kita hanya panen beberapa aja teman-teman ya. Dikarenakan potnya belum ada. Jadi otomatis aku juga akan beli pot di Shopee. Nah, ini aku langsung CO di Shopee ya teman-teman ya. Ada 12 piece, harganya hanya 11.500, ukuran potnya 17 ya teman-teman ya. Buat teman-teman semua yang pengen beli pot murah seperti aku, bisa klik link yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Lalu ini aku lanjut panen teman-teman. Yang pertama, ini aku panen tanduk rusa teman-teman. Kalau di tempat kalian apa namanya? Nah, tapi ini yang tanduk rusa tanah ya teman-teman ya, bukan yang ditempel. Yang ditempel juga ada, tapi bukan di sini. Nah, lalu ini aku potong satu-satu. Dan kali ini kita dapat 3 pohon ya teman-teman ya. Tuh, si abu udah keluar dari kandang teman-teman. Hehe, tuh abunya. Nah, lalu yang kedua di sini aku panen pilo. Pilo itu pohonnya seperti ini ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, ini tuh cahayanya dari kamera aku tiba-tiba memang berubah teman-teman. Nah, ini langsung aku botak ya teman-teman ya. Tuh, berubah sendiri kan? Kenapa ya? Jangan bilang horor ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini tuh nggak serumpun itu sih. Nah, ini kita dapat sini ya teman-teman pilonya. Lalu yang ketiga aku panen Aglonema Dunakarman ya teman-teman ya. Nih aglonemanya. Nah, kali ini sudah aku perbesar ya teman-teman. Jadi di sini agak cerah sedikit. Nah, ini lebih bagusnya kalau kita tuang ya teman-teman. Nih kita ketok dulu sepertinya supaya ininya keluar. Nah, setelah kita ketok bisa kita keluarin biasanya. Nah kan, lalu ini tinggal aku potong, kita kasih jalan seperti ini aja supaya ini mudah kita ambil. Ini biasanya udah ada jalannya gitu loh teman-teman, nggak usah kita potong lagi tuh. Ini kan tinggal kita cabut. Tuh, bisa kan? Tuh, potongannya tuh ada putih-putihnya ya teman-teman. Tuh. Lalu ini anakannya ada lumayan sih Dunakarmannya. Tapi nanti aku jadikan berapa aja. Nih, anakan yang kedua teman-teman. Alhamdulillah kan kita bisa panen aglonema. Walaupun aglonema mau jadul kek, mau enggak kek, yang penting dia itu bagus teman-teman kalau kita pakai buat hiasan. Nah, ini kita panen lagi ya teman-teman ya. Ini ada 2, tapi kita jadikan 1 aja. Ini ya, kita bersihkan dari tanahnya dulu karena tanahnya nanti kita pakai untuk nanam si indukan tadi ya teman-teman. Sedangkan anaknya kita pindah di pot lain nanti. Alhamdulillah panennya banyak ya kan. Ini langsung aku masukin ke pot yang indukannya. Kita usahakan batangnya tertanam ya teman-teman, supaya apa itu namanya, dia lekas punya anakan dari cabangnya itu ya. Soalnya biasanya tunasnya itu yang ruas-ruasnya itu dia bisa tumbuh tanaman lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi besok bisa kita panen deh. Alhamdulillah ya kan, kita panen lumayan banyak hari ini. Sebenarnya masih ada banyak teman-teman, tapi hari ini kita hanya panen sebagian dulu ya, karena kan kita juga butuh pot, kita mindah-mindah pot juga. Nanti untuk mengganti tanaman yang sudah atau kurang enak kita pandang ya teman-teman ya. Lalu ini yang keempat aku panen aglonema Big Roy. Di sini alhamdulillah ada 2 anakan. Dulu aku belinya Big Roy itu kecil gitu teman-teman, dan
kayak habis potong gitu. Dulu aku belinya 20.000 satu itu, tapi hanya pakai polybag ya teman-teman ya. 20.000 itu bukan pakai pot. Alhamdulillah ini sudah beranak 2. Kalau ini entah kenapa aku masih inget aja harganya, karena dulu aku paling kayak udah pengen lama gitu, tapi yang awal sendiri kan masih mahal. Jadi yang awal-awal itu aku belum beli teman-teman. Aku beli yang udah harga 20.000 pokoknya. 20.000 udah termasuk murah sih, yang udah lama banget pokoknya. Tapi ini juga udah lama di rumah, udah berapa tahun ya, lupa aku juga. Nah ini lalu sisanya aku masukin ke sini. Tidak lupa ini aku kasih tanah lagi ya teman-teman ya, supaya akarnya tertutup juga sih, dan semoga beranak lagi. Hehe. Nah ini kita tutup dulu ya teman-teman ya. Setelah kita tutup kita taruh di tempatnya teman. Oh ya, ini kan ada daun-daun yang rusak. Daun-daun yang rusak kita potong ya teman-teman ya. Walaupun nanti tampak kurang estetik, tapi nggak apa-apa, besok juga bisa estetik sendiri. Ini tinggal aku balikin ke tempat semula tadi. Lalu di sini aku ambil keranjang ya teman-teman. Nih cantik kan tanamannya. Tadi itu karena apa itu aku perkecil gitu loh teman-teman gambarnya supaya kelihatan banyak. Nah ini aku ambil keranjang yang warna putih, kita taruh untuk tanamannya. Alhamdulillah bikronya kita panen 2, Aglonema Dona Carmannya kita panen 1, 2, 3, ada 3, seharusnya ada 4, tapi yang satu kan tadi aku gabung. Terus ini yang sampah-sampahnya kita masukin sini, walaupun nanti kita taruh buat alasnya ya, tuh ada pilo. Dan yang terakhir tanduk rusa tanah ya teman-teman ya. Kalau kalian nyebutnya beda ya dimaklumin aja ya teman-teman ya. Nah next di sini aku ambil beberapa pot yang sudah tidak terpakai, karena potnya itu memang lagi habis-habis nih teman-teman. Jadi kita pakai pot yang seadanya aja. Nah itu yang sampah dedaunan tadi aku taruh di bawahnya tanah, baru deh aku timbun tanah seperti ini ya teman-teman. Nih nah setelah beberapa kali aku taruh tanah, aku baru teringat sesuatu, aku punya kotoran ayam teman-teman. Nih dia kotoran ayamnya. Jadi kotoran ayam ini kita gunakan sebagai pupuknya teman-teman ya. Nah ini kita taburin seperti ini. Lalu ini kotoran ayamnya udah kering ya teman-teman. Lalu kita timbun tanah deh, supaya kotoran ayamnya ini nggak kemana-mana. Ini kotoran ayamnya juga ada campurannya. Lalu kita timbun deh. Setelah kita timbun, terus nanti kita tepiin dulu ya teman-teman ya. Nih jadi cantik kan kalau kita pindah tanam juga tuh. Lalu di sini aku ambil, kita taruh di sini deh. Tuh jadi nggak ada space kosong lagi di situ. Nah nanti tengok ya teman-teman hasil akhirnya seperti apa ya. Lalu yang kedua aku mau nanam tanduk rusanya ini. Nah ini aku masukin ke pot, lalu kita timbun tanah sedikit. Timbun-timbun pokoknya ya teman-teman ya. Hehe. Aku paling suka itu berkebun teman-teman, karena dengan berkebun itu pikiran jadi fresh. Ya selain itu kalau ada banyak tugas gitu jadi berkurang deh bebannya. Nah ini kita timbun ya teman-teman ya. Tidak lupa juga aku berikan pupuk kandang tadi ya teman-teman.
Lalu selanjutnya aku mau nanam bikroinya ya teman-teman. Kita siapin dulu potnya. Ternyata ada cacing teman-teman. Tuh cacingnya besar banget, tinggal di bawah teman-teman ya. Fokus sama yang aku beli tuh. Gede banget kan cacingnya. Kaget tadi juga. Nah ini bikroinya kita tanam langsung jangan ya, karena aku berpikirnya kalau kita sendirikan nanti anakannya cepat banyak sih teman-teman. Karena kan space-nya mereka jadi lebih luas ya kan. Jadi anakannya bisa lebih banyak gitu. Jadi mending kita sendirikan. Nah lalu ini kita kasih tanah seperti tadi ya teman-teman ya. Ini ada tanaman yang ungu-ungu panjang. Mungkin besok sih itu aku nanamnya, karena kan potnya juga kekurangan ya kan. Nah ini aku kasih tanah. Tadi udah aku kasih itu siapa namanya, kotoran ayamnya ini, tapi ini aku kasih sedikit lagi di atasnya. Ini kita kasih ya teman-teman ya, supaya tanamannya subur, sehat-sehat ya tanaman ya, hehe. Nah ini lalu aku timbun tanah lagi supaya kotoran ayamnya tidak pergi-pergi, tidak kebawa angin ya teman-teman ya, karena kan kotorannya emang sudah kering-kering. Lalu ini tinggal kita pindah dulu, kita taruh sini ya teman-teman ya. Lalu di sini aku lanjut cari pot dulu teman-teman. Dan setelah dapet potnya, nih ternyata ada tanaman liar tapi cantik loh teman-teman, hehe. Tapi yang nggak kita tanam sih. Walaupun aku nggak tahu itu tanaman apa, tapi cantik banget. Kayak azolla bentuknya, cuman kalau azolla kan tertutup, kalau dia agak renggang sedikit gitu. Nah ini karena ada cacing kecil-kecilnya jadi aku lempar. Dan ternyata bikin potnya pecah, tapi it's okay, nggak apa-apa. Lalu ini ternyata ada polybag tuh, ada polybagnya, tapi aku taruh di sini aja di keranjang merah karena kita pakai buat sampah-sampah gitu ya teman-teman. Nah lalu di sini aku kasih tanah dulu, baru deh kita kasih bikroinya. Oh ya, kita kasih pupuk dulu ya teman-teman akarnya nih, supaya cepat suburnya, hehe. Amin. Nah dulu aku beli bikroy 20.000 itu kayak gini teman-teman. Hanya saja akarnya nggak banyak, kalau dulu itu hanya ada berapa gitu. Dan bawahnya bekas potongan gitu loh teman-teman. Kalau dulu pas aku beli ya. Nah ini lalu tinggal kita timbun deh sama tanah. Nah ini masih aku kasih sedikit lagi, tapi hanya di tepi aja. Lalu kita timbun deh. Setelah selesai kita taruh sini dulu ya teman-teman. Tuh jadinya, hehe. Ini kalau tampak luas ya teman-teman. Nah kenapa aku dari tadi videonya itu hanya sebagian, tuh karena aku itu pakai jepitan rambut gitu, jadi agak ke belakang banget teman-teman. Harusnya nggak boleh ya kan, makanya lebih baik kita kayak gini aja ya teman-teman ya. Nah selanjutnya di sini aku menanam pilo. Ini mau aku potong dulu akarnya ya teman-teman, karena akarnya kepanjangan. Tapi akarnya ini nggak kita buang, kita taruh di bawah sendiri untuk daerah resapan air, supaya airnya mengalirnya lancar ya teman-teman. Karena kalau tanah aja takutnya apa itu jadi padat gitu. Jadi kita kasih akar pohonnya pilo deh. Lalu kita kasih tanah sedikit, dan pilonya kita tanam deh. Sehat-sehat ya pilo, lekas banyak, supaya besok bisa cepet aku panen lagi, hehe. Itu indukan pilonya yang sebelah itu tadi ya teman-teman ya. Kalau kabel busi itu mahal, tapi kenapa kabel busi mirip dengan pilo ya daunnya ya? Apakah kabel busi itu pilo? Nah ini tinggal kita kasih kotoran ayamnya,
Lalu kita timbun tanah lagi ya teman-teman ya. Jadi cantik loh tanaman itu kalau kita naruhnya ke bawah. Nah, nih aku lanjut lagi sampai tertutup ya teman-teman ya. Lalu aku taruh di sini dan selanjutnya perut aku bunyi teman-teman. Ini kita tanam Donacarmannya ya teman-teman, karena Donacarmannya kan masih sisa. Nah, jadi ini tapi aku tuang dulu karena selain tanahnya padat, ternyata juga tetap ada cacing teman-teman. Tanahnya itu padat banget. Nah, ini aku kasih tanah sedikit bawahnya yaitu teman-teman. Nih, lalu baru aku kasih si Donacarmannya. Tidak lupa juga di sini aku kasihin pupuk di bawah ya teman-teman, supaya Donacarmannya cepat subur dan cepat berkembang biaknya. Sebenarnya Donacarman memang murah sih, tapi itu dia cantik loh kalau kita pakai buat menghias. Dan dia juga termasuk tanaman yang mudah beradaptasi sih menurut aku ya. Karena kayak misal kita taruh di panas dia juga oke, kita taruh di tempat teduh juga dia oke. Nah, nih tanaman ini kita beres-beresin dulu ya teman-teman ya. Lalu habis kita beres-beres kita tata tanamannya. Tuh, ini kalau aku baru besar ya teman-teman. Nih kotoran ayamnya juga kita pindah dulu. Lalu setelah ini tinggal kita pindahin tanaman-tanamannya. Kita ganti tanaman yang pendek atau kurang enak dipandang ya teman-teman ya, supaya nanti jadinya rapi. Nah, ini kita tata seperti ini. Nanti tanaman yang kurang rapi kita sendirikan, kita taruh di tanaman yang pendek-pendek semua gitu ya teman-teman. Karena ini kebanyakan tanaman tinggi ya, kita usahakan tanaman tinggi semua ya teman-teman ya. Nih, udah jadi deh setelah kita tata. Alhamdulillah selesai.